Saudara, Kementerian Perindustrian memastikan minyak goreng curah bersubsidi akan banjir di pasar mulai akhir pekan ini. Kemenperin menyebut pasokan akan didistribusikan paling lambat sebelum Senin 4 April 2022. Namun, apakah janji ini bisa dipenuhi dengan mengacu pada kondisi yang terjadi di lapangan sebelumnya? Warga Rawabadak, Jakarta Utara mengantre panjang untuk membeli minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Sejak subuh, warga sudah mengantre. Hal ini disebabkan langkanya minyak goreng curah dan di satu kelurahan hanya satu kios yang menjualnya. Dibanderol Rp14.000 per liter, warga pun dibatasi hanya bisa membeli 10 kilo per hari. Kuotanya cuma 100 orang, nanti 100 orang itu dapatnya cuma 10 liter, kalau kemarin masih dapat 17. Gitu aja. Per orang dapatnya 10 kalau sekarang. Harganya gimana Pak? Harganya untuk harga yang sekarang ini 14.000, kalau kemarin 12.500. Harga yang sekarang ya. Iya, kita untuk dijual lagi masalahnya kalau untuk dagang sembako lah ya. Tapi kalau untuk masak sendiri sih suruh ngantri begini gak amat, supermarket banyak. Itu aja. Sementara itu, penghentian subsidi minyak goreng curah khusus industri kecil menengah dikeluhkan oleh produsen keripik tempe di Kota Malang, Jawa Timur. Akibat penghentian distribusi ini, produsen keripik tempe terpaksa mengurangi jumlah produksi hingga 75% karena tingginya biaya produksi. Kosim, salah satu produsen keripik tempe, mengaku distribusi minyak goreng curah bersubsidi beberapa waktu lalu sangat membantu produsen keripik tempe seperti dirinya karena minyak goreng curah di pasar sulit didapat. Dengan harga minyak goreng subsidi yang lebih murah, ia mengaku produksinya sudah mulai meningkat. Namun, penghentian distribusi ini berakibat pada jumlah produksi keripik tempe. Ya, itu mulai tanggal 16 ya, kita tidak tahu pemberitaannya itu tahu-tahu sekitar jam 6.30 pagi itu malam. malam. Itu langsung kita dapat kabar kalau minyak subsidi diberhentikan. Alasannya? Iya, ya kebijakan dari pemerintah, kita kan nggak tahu dapat berapa pengiriman, katanya ini siap 1 minggu 3 bulan, oke, kita siap untuk menampung, untuk mensuplai ke UKM. Jadi kita yang dari luar wilayah sana itu ada datanya semua, kalau memang UKM. Masih langkanya minyak goreng membuat Presiden Joko Widodo mengecek stok minyak goreng di lapangan. Saat mendatangi pasar di wilayah Purworejo dan Magelang, Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyebut stok minyak goreng curah di dua wilayah ini tidak banyak. Harganya juga masih Rp15.500 per liter, bukan Rp14.000 sesuai harga eceran tertinggi. Di dua pasar ya, di Purworejo dan sekarang ini di Magelang. Utamanya untuk minyak, memang yang di kemasan harganya rata-rata Rp24.000. Tapi untuk minyak curah ada, tetapi stoknya tidak banyak. Tadi saya lihat sisanya di situ tinggal kira-kira 2 liter. Harganya Rp15.500. Masih belum mencapai apa yang kita inginkan di Rp14.000. Di lokasi yang hampir bersamaan, tepatnya di Kota Magelang, Jawa Tengah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga memantau ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional Muntilan, Kecamatan Muntilan, Magelang. Kapolri meninjau kios yang menyediakan sembako. Kepada pedagang, Kapolri meminta mereka untuk melaporkan kepada Satgas Pangan jika menemukan hal yang tak benar pada distribusi kebutuhan pokok. Tentunya ini akan terus terjaga dan kita harapkan tidak lagi ada masalah. Dan tadi saya sudah sampaikan ke pedagang yang mengedarkan ke masyarakat ataupun subdistributor dan distributor, kalau ada kendala di lapangan terkait dengan pasokan yang mungkin terganggu, tolong untuk diinformasikan kepada anggota-anggota kami. Di tengah terus bergulirnya polemik minyak goreng, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama 2 asosiasi. Permasalahan distribusi menjadi salah satu pemicu sulitnya masyarakat dapat minyak goreng curah bersubsidi. Perwakilan Asosiasi Sahat Sinaga menyebut aturan yang selalu berubah sangat merugikan distributor ataupun pedagang. Di Republik kita ini 36 masuk kepada Gimni, 6 masuk kepada AIMI, 40 nggak jelas, 30-an.
karena 72 kan. Nah itu kita nggak tahu bagaimana regulasi mengatur kepada mereka itu. Nah terus usulnya apa? Kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangi black market apabila ada disparitas harga demikian tinggi antara harga yang diatur dengan harga pasar. Pernyataan asosiasi bahkan juga dibenarkan oleh Ketua Komisi 4 DPR yang menyebut saat ini aturan distribusi sangat tidak jelas dan selalu berubah. Kementerian Perdagangan yang pertama mengeluarkan peraturan menteri yang mengatakan akan mensubsidi minyak goreng pada hari ini. Besoknya dicabut. Akibatnya kan pasar menunggu nih gamang. Pedagang bicara, kalau saya beli 12.000, saya jual 11.000, saya rugi 1.000, lebih baik saya tahan. Karena nunggu pemerintah mengeluarkan regulasi yang baru lagi. Sementara soal tudingan Menteri Perdagangan M. Lutfi bahwa ada mafia yang membuat minyak goreng tersendat distribusinya, Mendag hingga kini masih belum bisa menyebut siapa yang bermain menjadi mafia dan membuat minyak goreng jadi komoditas yang sulit didapat. Terkait hal ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman, mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Boyamin menyebut seharusnya Kementerian Perdagangan bisa mengungkap praktik mafia ini, karena mempunyai penyidik sendiri. Namun saat ini MAKI memiliki kesan Kementerian Perdagangan melempar bola panas soal tudingan mafia minyak goreng. Mempunyai penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik ASN yang tahun 2017 jumlahnya sudah 73 orang. Mestinya Menteri Perdagangan mampu memerintahkan bawahannya penyidik-penyidik itu untuk melakukan penyidikan dugaan mafia minyak goreng dalam hal tindak pidana perlindungan konsumen dan tindak pidana perdagangan. Pasal 105 penetapan tersangka, maka saya anggap telah penghentian penyidikan secara tidak sah. Karena apa? Dia punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Minyak goreng, sungguh jadi ironi, negara yang mempunyai kebun sawit sangat luas dan menjadi salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia, tak mampu menyediakan untuk warganya dengan baik. Apakah ini jadi pertanda bahwa distribusi minyak goreng benar-benar dikuasai mafia dan kartel? Pemerintah seharusnya bisa memberantas praktik yang menyengsarakan warga ini dengan sebaik-baiknya, terutama lewat regulasi. Tim Liputan Kompas TV.